Di saat Syekh Sa'man suamiku menjerit, dia mengucapkan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih? Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan kompak jawab salamnya. Kalau Bapak Lurah memakai daun salam, Ustadz pakainya Pak Haji Sulam. Haji Sulam jualan bubur. Cakepnya mana guys? Haji Sulam jualan bubur. Yang jawab salam hidupnya makmur. Jangan lupa bersyukur. Kalau nggak pandai bersyukur, kita nanti kufur. Ustadz ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabillah, wabifadlillah, wabisyafaati rasulillah, Muhammad bin Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Saat kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, mau enak nggak ada salahnya kita jawab Allah. Nggak usah mikirin cicilan, nggak usah mikirin angsuran setiap bulan. Insya Allah kalau kita senantiasa ingat dengan Allah, hati tenang. Kalau uangnya banyak, setuju Pak? Sengaja Ustadz kencengin suaranya. Yang di pojok dari tadi ngantuk soalnya. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah tahiyatan thayyibah wa khairamatan hasanah. Yang sana kita hormat, kita muliakan para alim, para ulama, para kiai, para agama, guru kita bersama. Al-Mukarram Shahidul Fadilah Kakanda Al-Ustadz Ridwan MP. Senantiasa kita doakan semoga beliau selalu mendapatkan keberkahan, kemuliaan, istiqomah dalam syiar fisabilillah. Jangan lupa yang hadir di pengajian setiap malam Senin dan Sabtu sore, banyakin, ramaikan. Jangan kiainya hadir, jamaahnya belum pada muncul, kan nggak keren. Siap ramaikan pengajian, Bu? Bu? Siap kalau ada pengajian di masjid yang kita muliakan ini, ramaikan pengajiannya? Siap. Bapak-bapak, pengajian ini malam apa, Pak? Malam Senin. Sabtu sore ibu-ibu, malam Senin bapak-bapak. Bapak-bapak siap meramaikan pengajian setiap malam Senin? Sebelah kanan siap, sebelah kiri siap meramaikan pengajian setiap malam Senin? Kalau kita siap meramaikan pengajian setiap malam yang dirutinkan oleh ketua DKM kita,
ibu-ibunya hadir di majelis taklim setiap hari Sabtu sore, bapak-bapaknya hadir setiap malam Senin, insya Allah acara ini sukses. Apalah arti kita kumpul di sini setiap tahun meramaikan PHBI sementara setiap pengajian kan dari isin tak lurah. Cobalah hadir di majelis taklim. Supaya apa? Supaya kita mampu mengadaptasikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama kita hormati Bapak Lurah Kelurahan Kaligandu, Bapak Agus Dania Rahman SAP. Kita doakan beliau, semoga beliau selalu diberikan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semalam beliau begadang di RW 18 Bu, bareng Ustadz. Nggak tahu tidur apa belum itu. Pagi-pagi udah ada di sini. Biasanya kalau Ustadz melihat SWA beliau selalu keliling jalan-jalan kalau hari Minggu. Ternyata beliau menyempatkan hadir di sini, bukti beliau cinta dengan warga RW 6. Kita doakan beliau, insya Allah beliau hidupnya makmur, amin ya rabbal alamin. Beres jadi lurah naik camat, beres jadi camat naik jadi wali kota, terus wali kota baik. Ada jadi gubernur, wis wae calonnya gubernur malah ruwet pikirannya. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas, semoga senantiasa diberikan sehat Pak, beserta pengurus dan jajaran Masjid Jami Al-Ikhlas Taman Mutiara Indah RW 16, dan bapak-bapak semua yang tidak dapat Ustaz sebut satu persatu, namun insya Allah rasa hormat dan takdim ini tak berkurang sedikit pun. Ibu-ibu semua yang hadir, yang sudah menyempatkan hadir di majelis yang mulia ini, yang dengan ikhlas melangkahkan kedua kaki, ikhlas mengayunkan kedua tangan, hadir di tempat yang mulia ini, insya Allah dosa-dosa kita, mulai dari pintu rumah kita langkahkan kaki kita, hadir di tempat yang mulia ini, insya Allah Allah bersihkan dosa kita semua. Sehingga kata Rasulullah, kayauma waladathu ummuhu, keluar dari tempat yang mulia ini seperti ibu yang melahirkan bayi, maka kita suci kembali, amin ya robbal alamin. Bapak RW hadir, alhamdulillah. Salam hormat Pak RW, tahu wajah nggak kenal nama Pak, insya Allah nanti kita kenalan Pak ya, amin. Bapak RT mana? Bapak RT, alhamdulillah sehat Pak. RT berapa? RT 2. Oh ada banyak. Oh RT semua. Salam kenal Pak RT. Kalau yang pakai peci di tengah udah sering. Alhamdulillah sehat semua Bapak RT. Kita hormati Bapak RT kita Pak. Tanpa adanya surat pengantar dari Bapak RT yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Lurah, hadir kita di kelurahan minta segala macam ditolak Pak. Kenapa? Karena kita melewati langkah Bapak RT. Jadi gagah-gagah itu RT kita. Kalau bisa setiap bulan kasih tunjangan, gaji urus sepi RT itu. Dokter Ustadz mal. Sorry Pak, bercanda. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, inayah serta izin darinya. Di kesempatan pagi menjelang siang ini, kita diberikan sehat walafiat sehingga mampu dihadirkan oleh Allah tiada lain untuk duduk di sini dalam rangka peringatan hari besar Islam, Isra Mi'raj baginda Rasul Muhammad SAW yang telah ditulis temanya oleh panitia. Jadikan sholat sebagai fondasi kehidupan. Ya. Kedua, mari kita bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Solawat yang setiap saat kita baca, solawat yang setiap saat kita lantunkan, karena merupakan solawat adalah fundamental kita kelak di hari kiamat. Insya Allah orang yang rajin membaca solawat kepada Rasul kelak akan mendapatkan pertolongan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka sebelum Ustadz menguraikan peristiwa tentang Isra dan Mi'raj dan tema yang di belakang ini, sedikitnya Ustadz akan membacakan sholawat agar semua yang hadir mendapatkan ketentraman hati, adem ayem, jangan mempunyai sifat iri hati dan seudon pada sesama. Bu, angkat tangannya Bu, boleh? Tangan kanan mana Dek? Mana tangan kanan? Letakkan di dalam hati kita. Mana hatinya Bu? Hati sebelah kiri apa sebelah kanan? Sebelah kiri. Biarpun hati ada di sebelah kiri senantiasa membisikkan sesuatu yang benar. Betul?
Kalau hati kita baik, insya Allah semua perbuatan kita jadi baik. Tidak ada ceritanya warga RW 16 masuk neraka gara-gara kena penyakit stroke, apalagi 2 truk. Kebanyakan masyarakat Taman Mutiara Indah, naudzubillah min dzalik, masuk neraka karena penyakit hati. Maka yuk kita bersihkan hati terlebih dahulu sebelum kita ngaji bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa waliyina wa afiyatihi al-qadami wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها ومن آله وصحبه وسلم. Usapkan ke dalam sekujur tubuh kita, insya Allah kita diberikan sehat walafiat. Ini mohon izin, tadinya Ustadz mau berdiri karena dikasih kursi duduk. Mohon izin Pak. Sebelah kiri Ustadz ada yang kenal, teman Ustadz sekaligus guru. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sebelah kanan ada teman Ustadz, Pak Ustadz Robani. Beliau sama-sama dulu mondok bareng sama Ustadz. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Dan Pak Guru yang di pojok, jenggotnya sudah panjang Pak ya, tapi masih hitam. Ustadz udah putih Pak, ternyata masih awet muda Kiai. Hadirin hadirat yang berbahagia, Bapak MC yang telah mempersilakan Ustadz memberikan waktu, semoga Master of Ceremony penyusun waktu selalu diberikan keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, pada tema di belakang Ustadz akan mengutip sebuah hadis yang dimana sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Faqih di dalam sebuah kitab Daqaiqul Akhbar. Rasulullah bersabda, man aroda ayyan jua min azabil qabri ayyulazima arba'ata asya wa yajtaniba arba'ata asya. Siapapun Anda yang ingin diberikan kehidupan di dalam akhirat sana, sebelum di akhirat akan melalui alam barzah, dan di alam barzah diberikan ketenangan, keterang beneran, selamat dari siksa kubur, maka lakukan 4 perkara dan jauhkan 4 perkara. Saudara, yang 4 perkara yang harus kita lakukan selama hidup kita. Pertama, mohon diingat, famuhafadhatus sholat, jaga sholat, karena tema kita adalah jadikan sholat sebagai fondasi kehidupan. Maka Ustaz akan mengupas tuntas secara tajam setajam silet terkait tentang sholat. Sholat yang merupakan amanah dari Allah yang diberikan wahyu kepada Rasul Muhammad SAW, yang mana setiap wahyu melalui malaikat Jibril, tapi sholat Rasul sendiri yang langsung dipanggil oleh Allah. Bukti nyata bahwa amanat sholat bukan kaleng-kaleng, saudara. Jika sholat kita baik, maka seluruh amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika sholat kita sering ditinggalkan, apalagi bolong-bolong, subuhnya kesiangan, zuhurnya terlalu kerepotan, asarnya masih di perjalanan, maghribnya tidur kecapean, maghrib isanya masih kekawanan, bagaimana mau diterima ibadah kita? Maka melalui PHB ini, insya Allah keluar dari majelis yang boleh kita galakkan sholat berjamaah, khususnya para bapak kaum muslimin. Setuju? Galakkan jamaah Pak, ramaikan sholat berjamaah. Siap. Awas aja mantuk doang, ramaikan berjamaah. Isin ning Pak Lurah rajin sholat berjamaah, karena ustadznya beliau sering berjamaah dengan ustadz. Jamaah yang dirahmati Allah, famuhafadhatus sholat, jaga sholat yang 5 waktu. Mengapa harus sholat? Karena sholat awwalu ma yuhasabu alaihi abdu as-sholat. Pertama kali yang akan diinterogasi oleh manusia oleh Allah adalah sholat. Menang kabeh.
Sholat yang mempunyai 3 huruf, shotnya dari sidqul qauli. Orang yang melaksanakan sholat dengan baik, ucapannya akan benar, Bu. Lamun sholatnya bagus, ngomongnya benar. Ustaz, kok saya punya tetangga ya, rajin sholatnya Ustaz, tapi ngomongin orang terus, aib sesama diomongin, terus aja ngomongnya nggak enak terus Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Perlu diteliti, sholatnya benar apa tidak. Sementara kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya jika kita sholatnya baik dengan hukum syarat masuk hukum fikih yang kita lakukan, maka insya Allah sholat tersebut akan menjadikan kita menjauhi dari perbuatan tanha yang dilarang oleh Allah dan perbuatan yang munkar yang didolimi oleh Allah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka melalui sholat ini Pak, Bu, sebagai pondasi kehidupan, yuk kita sama-sama galakkan sholat 5 waktu, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Ajilu sholat, kata Rasul. Segeralah sholat di saat Allah memanggil kita dengan kumandang suara muadzin. Hayya 'alas shalah. Pending dulu kerjaannya, Bu. Pending dulu. Tunda dulu. Wayahe, datangin Allah. Pelukan Allah, maha kasih sayang Allah 5 kali sehari. Sholatlah. Ada sebuah kisah yang mana di zaman Rasul Muhammad SAW, ada seorang sahabat Rasul yang bernama Syekh Syauban. Ustadz perlu kisahkan ini agar bapak-bapak yang hadir getol rajin sholat berjamaah. Dulu ada yang bernama Syekh Syauban, sahabat Rasul. Usianya di atas 40 tahun, berarti sudah sedikit sepuh. Pak RW ada usianya 40, Pak. Lebih, tapi kayak 25, Pak ya. Muda ternyata Pak RW. Sekitar 40 tahun ke atas Pak Syekh Syauban. Syekh Syauban senantiasa mengikuti sholat berjamaah bareng Rasul, Bu. Hebatnya Syekh Syauban, kalau berjamaah dengan Rasul senantiasa di barisan bagian kanan dan di pojok. Selalu ikut sholat berjamaah dengan Rasul dan berdirinya di pojok sebelah kanan. Kalau kita sholat berjamaah, biasanya berdirinya di saf depan, di belakang, kanan atau kiri, Pak? Nggak tentu, Pak ya. Kadang di kanan, kadang di kiri, kadang di belakang, kadang kiri di luar. Tapi ini konsekuensi Syekh Syauban, senantiasa kalau beliau sholat berjamaah senantiasa di pojok sebelah kanan. Kayak Pak Ustadz Henry duduk di pojok, nggak berubah. Di saat sholat subuh mau dijalankan, Rasul menghadap ke jamaah, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamami sholat, kata Rasul. Lurus, rapatkan barisan, maka sesungguhnya merapatkan barisan adalah sebagian dari kesempurnaan sholat. Rasul tengok sebelah kanan, Pak. Rasul tengok sebelah kiri, sudah baris semua. Laksanakan sholat berjamaah. Besoknya Rasul menjalankan sholat subuh seperti biasa. Sebelum menjalankan mengimami sholat subuh, Rasul menengok sebelah kanan. Ternyata di pojok kanan ada yang kosong, Pak. Siapa yang belum ditempati? Ternyata Syekh Syauban, sahabat Rasul, belum datang. Saking sayangnya Rasul kepada sahabat Syekh Syauban yang biasanya ikut sholat berjamaah, Rasul rela menunggu beberapa menit. Rasul ngomong dengan sahabat, ya ashabi, kita tunggu sebentar, karena ada sahabat kita yang belum datang. Lihat barisan depan di pojok situ biasanya ada seseorang yang bernama Syekh Syauban, sementara beliau belum datang. Kita tunggu. Ditunggu. Kenapa ditunggu? Karena dia merupakan jamaah yang paling istiqomah. Ditunggu 5 menit, ternyata Syekh Syauban belum datang, Pak. Belum hadir. Kata sahabat Rasul, saya ada tugas, saya ada hajat Rasul. Ditunggu 5 menit lagi, ternyata belum datang. Laksanakan sholat. Beres sholat, Rasul menghadap ke jamaah. Apakah ada yang tahu di manakah rumah Syekh Syauban? Ada yang ngaku, saya tahu Rasul.
Kebetulan waktu itu Pak RT, KPPJ rada merah sedikit ini. Pak RT tahu rumahnya Pak Syahban? Tahu. Di mana? Sekitar dari Masjid Kuba ini ya Rasul, rumahnya Syekh Syahban minimal kurang lebih rubun nahar. Rubun nahar itu jam berapa Pak? Waktu itu jam 6 subuh. Rubun nahar kira-kira jam berapa? Rubun nahar itu seperempatnya siang, berarti jam 9. Berapa jam? 3 jam ya Rasul. Dari Masjid Kuba ke rumahnya Syekh Syahban, rubun nahar 3 jam. Jauh enggak Pak? Syekh Syahban dari rumah ke masjid jalan kaki 3 jam. Jauh enggak Pak? Tapi begitu hebatnya Syekh Syahban, begitu jauhnya perjalanan dari rumah ke masjid, tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Pertanyaannya, Bapak RW dari rumah ke masjid berapa jam Pak RW? 2 menit, alhamdulillah. Berarti rajin berjamaah Pak RW. Yang jauh saja rajin di masjid, apalagi yang dekat. Yuk kata Rasul, kita silaturahim ke rumahnya Syekh Syahban. Kenapa Syekh Syahban tidak hadir sholat berjamaah? Itu saking sayangnya Pak DKM. Kalau umpamanya ada yang tidak hadir sholat berjamaah, ditengok Pak DKM, samperin. Jangan-jangan sakit. Kalau bisa bawain parcel Pak DKM. Kalau sukanya seblak, beliin seblak level 5. Ya, kita doain Ori kita mudah-mudahan sehat selalu, barokah. Tafadhol. Akhirnya Rasul dengan sahabat silaturahim ke rumahnya Syekh Syahban. Waktu itu pukul 6, sampai di rumah Syekh Syahban pukul 9, rukun nahar. 3 jam Rasul berjalan diri dengan sahabat. Sampai di rumahnya Syekh Syahban, ketuk pintu. Assalamualaikum. Yang jawab perempuan, istrinya. Kok yang jawab perempuan? Kemana Syekh Syahban? Dibuka pintu oleh istrinya Syekh Syahban. Kaget. Mengapa? Karena di depan pintu terdapat manusia agung Rasul Muhammad SAW. Terharu istrinya Syekh Syahban. Ya Rasulullah, gerangan apakah Tuhan datang ke rumahku? Kata Rasulullah, saya mau menengok Syekh Syahban. Tumben Syekh Syahban pagi ini beliau tidak sholat ikut berjamaah. Kemana Syekh Syahban? Saking sayangnya Pak, ditengok rumah Syekh Syahban. Jawab istrinya Syekh Syahban, Rasul, suamiku pas azan subuh beliau wafat ya Rasul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya ikut sedih atas pulang ke rahmatullahnya Syekh Syahban. Ditengok meninggal. Rajin sholat berjamaah, ternyata di saat tidak ikut sholat berjamaah ditunda meninggal. Kata istrinya, ya Rasul, sebenarnya aku tidak sedih dengan kematian suamiku. Yang jadi pertanyaan, yang jadi kebingungan pada saat Syekh Syahban sakaratul maut, beliau mengadu 3 kali ya Rasul, menjerit 3 kali ya Rasul. Mohon disimak jeritan Syekh Syahban. Apa itu? Jauh. Rasul senyum mendengar aduan dari istrinya. Lantas yang kedua apa? Aduh, kenapa tidak semuanya? Aduh, kenapa tidak yang baru? Seorang Syekh Syahban yang rajin ibadah di saat sakaratul maut datang menghampirinya, dia mengadu menjerit 3 kali. Sahabat kebengongan, tapi Rasul tersenyum. Dijelaskan oleh Rasul Muhammad SAW, wahai sahabatku, perhatikan bahwa di saat Syekh Syahban menjelang sakaratul maut, datang malaikat Jibril alaihi salam. Ini pelajaran untuk kita semua hadirin hadirat, bahwa di saat kita mati sakaratul maut, kita akan didatangi oleh malaikat Jibril, Pak. Malaikat Jibril akan datang kepada kita, ngobrol dengan kita, interaksi dengan kita. Bahkan ada yang tersenyum di saat sakaratul maut, bahkan ada pula yang mendelik matanya dan tergigit lidahnya. Karena proses sakaratul maut macam-macam amaliyahnya, Pak. Datang malaikat Jibril, kata Rasul, ngomong dengan Syekh Syahban, hai Syahban, lihatlah ke sini Syahban, kata malaikat Jibril sambil membentangkan sayap kanan Jibril. Tersenyum Syekh Syahban. Kenapa? Karena melihat sayap malaikat Jibril, di situ gambaran surga, Pak. Gambaran surga.
Kita nanti seperti itu, Bu. Di saat kita sakaratul maut, kita melihat tempat kita terlebih dahulu. Bahkan saking senangnya kita melihat tempat kita wafat dalam keadaan tersenyum. Amin ya robbal. Na'udzubillah, di saat kita sakaratul maut, lidah kita tergigit oleh gigi, mata kita melotot karena kita melihat tempat yang sangat ngeri. Sayap kiri. Alhamdulillah. Kata Jibril alaihi salam, Sya'ban, ada 3 amalan yang kau kerjakan yang sangat hebat. Apa itu Jibril? Pertama, di setiap subuh, di setiap waktu 5 waktu kau dari rumahmu ke masjid, senantiasa kau jalan kaki, kau korbankan waktumu, kau tinggalkan kesibukanmu demi menjalankan sholat berjamaah dengan Rasul Muhammad SAW. Jauh tempat rumah dari masjid, tapi kau ikhlas mendatangi masjid ini. Ini Pak untuk orang yang pensiun, yang tidak bekerja. Kalau Bapak masih sibuk, nggak usah ribut-ribut Pak. Karena memang kita dituntut untuk bekerja. Bekerja pun sama dengan jihad. Jihad menghidupi nafkah anak keluarga merupakan jihad yang paling keren. Jadi jangan samakan kita dengan Syekh Sa'ban. Ini khusus untuk orang yang sudah sepuh, untuk pensiun. Ngapain lagi kalau enggak sholat berjamaah? Nah, hai Sa'ban, ini pahalamu Sa'ban. Dilihat oleh Sa'ban, pahala yang sangat indah, surga yang sangat mewah, Bu. Kata Syekh Sa'ban, subhanallah, ini pahalaku Jibril. Iya. Andai Sa'ban, rumahmu dari sekarang ke masjid lebih jauh lagi dari yang sekarang, maka pahalamu akan lebih hebat lagi. Dilihat oleh Syekh Sa'ban, sebelah atas ternyata istana surga semakin mewah. Lantas Syekh Sa'ban mengadu, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Ini membuktikan kalau kita rumah kita yang sekarang dekat, kalau mau ke masjid, kalau bisa muter dulu. Supaya apa? Supaya pahalanya lebih besar. Apalagi sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, kalau rumah kita di samping ini, kalau bisa muter dulu, supaya pahalanya, karena langkah kaki kita ini dicatat dengan catatan yang maksimal pahalanya mahasiswa. Yang kedua, aduh, kenapa tidak semuanya? Hai Sa'ban, kata Jibril, pada saat sakaratul maut, ngobrol interaksi. Kamu punya 3 amalan yang kedua. Pada saat kamu duduk di depan rumahmu, Sa'ban, kau suguhi oleh istrimu sepotong roti. Ketika kau mau makan roti, datang seorang pengemis, Pak. Pengemis datang menghampiri Syekh Sa'ban. Kata pengemis tersebut, Tuan, bolehkah saya minta roti itu semua, Tuan? Saya belum makan 2 hari, Tuan. Kata Syekh Sa'ban dipegang rotinya. Gusti, roti cuma ada 1. Kalau saya kasihkan ke kamu, lantas saya makan apa pagi ini? Sementara Syekh Sa'ban cuma punya sarapan roti itu, Bu. Akhirnya kata pengemis, tolong Tuan, roti itu kasih ke saya. Saya belum makan. Kalau Tuan masih punya pekerjaan. Akhirnya Syekh Sa'ban memotong roti tersebut, Bu. 1 potong roti dipotong jadi 2. Baik, ini untuk paman dan ini untuk saya. Dikasihkan setengah-setengah. Hai Sa'ban, kata Jibril, saat itu kau hanya punya sepotong roti, dan saat itu kau bagi 2 sepotong roti kepada pengemis. Ini pahalamu Sa'ban. Kau begitu dermawan membagikan dengan kepada orang pengemis. Ini pahalamu. Ketika dilihat pahalanya, sungguh hebat pahalanya. Tapi Sa'ban, andai pada saat itu kau berikan semuanya roti itu untuk pengemis, pahalanya bukan ini Sa'ban, tapi yang itu. Dilihat oleh Syekh Sa'ban, ternyata istana surga begitu megah. Bidadari cantik-cantik, dari bawah bangunan tersebut air mengalir sungai yang sangat indah. Kata Sa'ban, aduh, kenapa tidak semuanya? Berarti mengajarkan kepada kita amalan kalau setengah-setengah itu enggak enak. Tanyakan kepada bapak dan ibu, apakah enak kalau masuk setengah? Enggak enak Pak ya. Makanya sedekah itu jangan setengah-setengah.
Yang ketiga, Sa'ban. Kata Jibril, Sa'ban menjerit dan mengadu, aduh, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Ini mengajarkan kepada kita, di saat Syekh Sa'ban beranjak pergi ke masjid, dia pakai baju 3 rangkap. Karena pada saat itu di Madinah cuacanya sangat dingin beneran. Dinginnya menusuk kulit. Syekh Sa'ban pakai baju 3. Di tengah perjalanan ada orang yang sedang menangis, menggigil kedinginan. Lantas kata Syekh Sa'ban, Tuan kenapa? Saya kedinginan Tuan. Tolong saya selimuti, jangan diluni Tuan. Selimuti saya Tuan. Kemudian ibu bapak, Syekh Sa'ban melepaskan jubahnya. Kata Syekh Sa'ban, aduh, ini baju yang baru ini. Kalau saya kasihin, eman lah. Masih baru. Akhirnya Syekh Sa'ban melepaskan bajunya yang masih bekas. Diselimuti seorang yang kedinginan tersebut dengan baju bekasnya. Semuanya, amalan yang kita lakukan, semuanya ada CCTV-nya Pak. Semuanya ada CCTV-nya. Syekh Sa'ban melihat di mana aktornya Syekh Sa'ban pada saat itu. Hei Sa'ban, kata Jibril, itu lihat dirimu memberikan dan menyedekahkan kain bekas kepada seorang yang kedinginan. Ini pahalamu Syekh Sa'ban, pakaian bekas. Andai pada saat itu kau bersedekah pakaian baru, maka pahalamu lebih hebat lagi Sa'ban. Lantas di saat sakaratul maut, Syekh Sa'ban menjerit, aduh, kenapa tidak yang baru? Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mau sedekah, mau memberi, minimal yang basic, bagus. Jangan sampai bersedekah yang sudah bekas, yang bulukan, apalagi dimasukkan uang ke pelerek 2.000 yang masih busuk, yang udah cepel itu Bu. Cobalah kalau sedekah itu yang bagus-bagus. Apalagi kotak amal jalan kita masukin 50.000. Jangan ini mah 20.000 yang udah busuk itu. Sudahlah, uang yang sudah jelek-jelek itu sudah buat bayar di pom bensin aja. Kalau untuk sedekah uangnya yang bagus. Kalau untuk sedekah pakaian yang bagus. Kita, kata Allah di dalam Al-Quran, lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kita akan mendapat pujian dari Allah kecuali kita bersedekah, memberi sesuatu yang kita cintai. Ibu, Bu, suka sedekah? Insya Allah. Kalau kita sedekah, sedekahlah sesuatu yang baik-baik. Jangan sedekah yang bekas. Kalau untuk kita saja tidak mau, apalagi untuk orang lain. Karena hikmah dari sedekah itu Bu, Al-Quran menjawab di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma tuhibbun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Di saat kita sudah terbujur kaku, ajal sudah lepas dari kita, kita minta sama Allah, Allah, boleh izinkan saya hidup kembali 1 hari aja. Kita minta diizin sama Allah, pengen hidup 1 hari. Apa jawaban Allah? Emang sirani arep aku lamun tak uripakan sedingin. Kita jawab, saya pengen sedekah ya Allah. Kira-kira warga Mutiara ada yang meninggal, urip maning, nah laku ibu, tidak ada. Maka mumpung kita masih di kesempatan hidup, mumpung kita masih diberikan usia yang panjang saat ini, jangan kikir, jangan pelit untuk bersedekah. Karena mayoritas manusia yang sudah meninggal, dia pengen dihidupkan kembali oleh Allah, hanya pengen sedekah. Jadi jangan pelit. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua DKM kita tentang berderma di masjid ini. Insya Allah masjid ini akan menjadi sentral pengajian yang hebat. Apalagi itu di depannya belum dipayonin Pak ya. Payonin apa ya? Insya Allah. Maka sisihkan rezeki kita Bu. Tidak ada ruginya Bu. Rezeki itu dibawa mati. Jangan seperti orang uang tidak dibawa mati. Dibawa mati.
Bagaimana cara supaya harta kita dibawa? Titipin di masjid, titipin ke anak soleh, titipin kepada anak-anak yatim, titipin untuk jadi amal jariah, titipkan. Insya Allah saat kita beramal jariah, wafat kita pahalanya mengalir. Betul. Satu, famu hafadhatus sholat. Masih 3 lagi. Biasanya sampai jam berapa, Pak? Jam 1. Boleh. Siap aja Ustaz. Yang penting ngerti aja. Soalnya dari pagi belum sarapan, Bu. Yang kedua yang akan menyelamatkan kita dari siksa kubur adalah waqasratus shodaqah. Nah, ini yang tadi, memperbanyak sedekah. Yang ketiga, watilawatil Quran. Baca Al-Quran, Bu. Ibu punya Quran di rumah? Yang bekas mas kawin itu, Bu, ya? Mas kawinnya jangan Quran, nggak keren. Mas kawin itu emas, setuju nggak, Bu? Mas kawin itu uang, jangan Quran. Menurut Ustadz, kalau mas kawin Quran sedikit pelecehan, Bu. Mengapa? Sudah dikasih Quran, ditaruh aja di atas, jadi pegang-pegang. Kasihan kan Quran. Jangan seperti di sinetron-sinetron, seperangkat alat sholat. Nggak dipakai-pakai seperangkat alat sholat. Udah, mas kawin itu yang membahagiakan istri, dipakai oleh istri, yaitu emas. Terus emas, setuju, Bu? Ya, minta sama suaminya, Bu. Kang, diulangi, lagi sedikit kawin, kok mas kawin ini Quran, tokokan emas. Insya Allah, doain suaminya, insya Allah suaminya kaya semua. Watilawatil Quran. Cobalah sesekali mungkin kita baca Al-Quran. Waktu yang tepat untuk membaca Al-Quran adalah bainal isya'aini, antara maghrib dan isya. Tadi Bapak Lurah sudah memberikan informasi bahwa wali kota kita mengajarkan kepada kita serang mengaji. Ya, Pak Lurah, serang mengaji. Maka jangan sampai habis maghrib anak kita keluyuran. Di stop dulu, di pending. Tadi sudah instruksi dari Bapak Lurah, kontrol handphone anak-anak kita. Ini penting, Bu. Jangan diam nantang di kamar, ternyata kayak gituan, main slot. Ini mengerikan, ini penyakitnya, Bu. Nah, watilawatil Quran. Dan yang terakhir, amalan yang harus kita kerjakan adalah wakasratut tasbih. Memperbanyak membaca tasbih. Tasbih. Dulu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang mana sahabat ini mengeluh dengan ekonomi yang sangat sulit, Bu. Ekonominya sulit sahabat ini, sehingga dia mengadu kepada Rasul. Ya Rasul, saya ini ekonominya sulit. Istri pengen makan enak terasa susah ya Rasul. Anak pengen jajan ini itu susah ya Rasul. Tolong belikan amalan untukku ya Rasul, agar aku mampu punya ini, punya itu. Catat baik-baik. Dikasihlah amalan tasbih oleh Rasul. Ini adalah tasbihnya malaikat. Kau baca 100 di saat beres sholat qobliyah subuh. Beres dibaca sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Apa bunyi sholawat tasbih malaikat ini? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca 100 kali kata Rasul kepada sahabat sepemuda tersebut, insya Allah hidupmu akan dimudahkan oleh Allah dan rezekimu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira semua yang hadir di sini siap mengamalin? Kalau terasa sulit rezeki kita, Pak, ngerokok gati pengen enak, rabi rewel marah-marah baik, pengadon pun gati, Pak, abdi me 1 juta ke sebulan, 5 juta tetap rewel baik. Emang using kanannya using kono. Tapi bagaimana supaya istri kita bersyukur? Pandai-pandailah kita menghibur kepada Allah. Ya Allah, izinkan saya ya Allah menjadi hambamu yang senantiasa bersyukur dan mempunyai istri yang senantiasa bersyukur. Kenapa? Lamun rabi nih doyan bersyukur, insya Allah wong lanange anteng adem. Tapi lamun istri yang nggak pandai bersyukur, Pak, walaupun penghasilan gaji bapak besar, mau bakal tenang. Maka kunci dari rumah tangga yang indah adalah istri yang pandai bersyukur.
Maka mengapa menyinggung istri, Bu? Karena Rasul di saat Isra Mi'raj, Rasul ditengokkan neraka ternyata yang banyak perempuan. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, emang kenapa perempuan itu banyak masuk neraka? Karena mereka tidak pandai bersyukur. Ibu, Bu, seneng duwe laki siki ibu. Bu, bersyukur nggak dengan suami yang sekarang ini, Bu? Bersyukur. Walaupun penghasilannya pas-pasan tetap bersyukur. Dan doain, Bu, agar suami kita senantiasa mendapatkan rezeki yang berkah dan terus berkah. Jangan sampai suami pulang tidak bawa apa-apa, ibu malah cemberut marah-marah. Ini nggak etis, Bu. Ngaji setiap sore nih Abah Kiai marah-marah jojong baik. Ini kan udah tegar ngisinakan Pak Kiai doang. Maka bersyukurlah dengan apa yang profesi suami kita, insya Allah hidupnya akan makmur. Nah, kembali ke sahabat tadi. Kemudian sahabat ini ketika sudah 40 hari datang kepada Rasul dengan pakaian yang beda. Yang tadinya pakainya sedikit kumel. Pakainya dulu masih dekil of kumel. Tapi ketika mengamalkan tasbihnya malaikat sedikit bersih. Penampilannya sedikit bagus. Ternyata wasilah sholawat tasbih malaikat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim mampu mengantarkan hambanya menjadi yang lebih baik lagi. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, melalui PHB Isra Mi'raj yang diselenggarakan di masjid yang mulia ini, amalkan apa yang disampaikan oleh Rasul, khususnya doa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Kapan dibacanya, Ustaz? Beres qobliyah subuh. Kalau kita tidak sempat qobliyah subuh, dibaca beres sholat fardu subuh. Kalau ibu sholat di rumah pasti bisa. Tapi kalau bapak masuk masjid sudah qomat, lanjutkan sholat wajib, nanti amalin tasbih. Nggak usah lama-lama, 40 hari nanti ada bedanya. Insya Allah. Semuanya warga Taman Mutiara Indah akan dicukupi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang 4 yang wajib kita laksanakan. Dan yang 4 yang harus kita jauhi, wa yajtaniba arba'ata asya. Jauhi yang 4 macam ini. Karena 4 macam ini akan menjadi kamu hancur di alam kubur, disiksa di alam kubur. Yang pertama, Ibu, al-kizbu. Jauhi bohong. Bu, pernah bohong? Pernah. Setiap kita pasti pernah ngomong dusta. Tapi sebaik-baik kita adalah yang pernah dusta tidak akan mengulang kedustaan kembali. Karena orang yang pernah dusta akan terus-menerus dusta untuk menutupi kedustaan tersebut. Maka jauhi bohong. Orang yang suka berbohong akan mendapat laknat di alam kubur dan mendapat siksa di alam kubur. Wis aja elok bohong. Ucapkan dengan benar walaupun itu terasa pahit. Kenapa? Karena emang sholat sebagai fondasi kehidupan mengajarkan kita agar senantiasa ngomong bagus dan ngomong benar. Jangan bohong, Bu, ya. Jangan ngakunya buat bayar ini, buat bayar itu. Suami sudah ngasih uang, ternyata ujung-ujungnya buat ngambil ini lagi, ngambil itu lagi. Kan sing pusing suami, Bu. Paket ini, paket itu lagi, paket ini, paket itu lagi. COD udah peragat-peragat. Ruwet gitu, karena kurir kayak dulu, Pak. Ibu-ibu zaman sekarang kayak gitu. Sama kurir kayak tetangganya, ngambil lagi paket ini, paket itu. Udahlah, cukup sederhana saja. Kayak pengajian ini kan sederhana. Yang kedua yang harus kita jauhi adalah wal khianat. Khianat itu harus kita jauhi, Bu. Apa itu khianat? Berpaling dari sesuatu yang benar. Sudah tahu punya suami, masih larak-lirik kepada yang lain. Sudah tahu punya istri, masih larak-lirik ke cewek yang lain. Suami kita kayak gitu nggak, Bu? Enggak. Di sini semua suami kita ini, Bu, suami sejuta. Setia, jujur, dan takwa. Amin ya robbal alamin. Sudahlah, kalau sudah punya istri, punya anak, wis ora usah membayangin istri orang lain. Begitu juga ibu, sudah punya suami, nggak usah ngebayangin, ini enak ya. Mandane jadi rabi ini Pak Lurah, enak kayak. Urusah mikir merunut, wis sing nane baik. Sing nane baik, wis siji baik orang entek-entek. Begitu juga Bapak. Pergi kita jalan-jalan kemana itu, Pak?
bertemu dengan seorang cantik, wanita cantik, mikirin wis urusah, mikirin sing macam-macam, balik faidnal budna wahidun, pada baik rabi kita gala duit. Betul, jangan sampai khianat. Yang ketiga, wan namamah. Apa itu namamah? Provokator, ngadu domba. Ibu, jangan pernah kita doyan ngadu domba, jangan. Apalagi ngadu-ngadu provokator, ngomongin ini, ngomongin itu, yang ujung-ujungnya akan jadi ribut. Orang yang suka mengadu domba, hidupnya tidak akan tenang, Bu. Jauhi. Dan yang terakhir, wabaulun fil badani. Yang wajib kita jauhi adalah baulun fil badani. Apa itu baulun fil badani? Tidak pandai bersuci. Buang air asal saja. Buang air asal saja. Rasulullah pada suatu saat di mana terdengar jerintan atlet umur sedang disiksa. Kata Rasulullah, hai sahabat, tapi pelepah kurma diambil pelepah kurma oleh Rasul, ditancapkan ke kubur. Ketika sudah ditancapkan ke kubur, sahabat bertanya, ini untuk apa Rasul pelepah kurma? Di alam kubur ini, di bawahnya terdapat manusia yang sedang disiksa. Mengapa Rasul ahli kubur disiksa? Karena dia habis punya jodoh, dia tidak bersuci dan tidak pandai membersihkan diri. Ibu yang dirahmati Allah, bapak yang dimuliakan Allah, pandai-pandailah kita bersuci. Khususnya seorang imam, seorang bapak harus mengajarkan istrinya dan anak-anaknya harus pandai bersuci, membersihkan diri. Mandi julungnya harus dikontrol, mandi hamilnya harus benar. Anak kita seperti itu, Pak. Anak kita harus seperti itu. Jangan sampai pada saat kita punya janabah, punya hadas, matinya dan benar. Karena banyak, sedikit Ustaz disampaikan, karena itu penting. Ibu, bapak, sedikit kita kembali ke fikih. Kalau kita mandi janabah, mungkin sudah disampaikan oleh guru kita. Niat yang pertama adalah ambil air kawai dulu sebagai lokal hadasin akbari, kucurkan air. Kalau air tersebut mengeluarkan ke sekujur badan kita, jangan sampai ambil sapu atau pakai sapu terlebih dahulu. Ini sering mandi airnya terus merata ke badan sekujur badan, sudah ambil sapu ratas. Maka cara mandi seperti ini tidak disahkan oleh hukum agama. Kalau ibu ingin lebih detail lagi, nanti di pengajian tanyakan kepada guru kita bagaimana pakai cara mandi dengan benar. Kenapa harus disampaikan seperti itu? Karena mayoritas orang yang disiksa di alam kubur adalah dia tidak pandai bersuci. Nah, khawatir nanti kebanjiran di sini supaya semuanya mandi semua. Itu barang kita banjir. Mudah-mudahan setelah banjir nih saya menghahap kayak melihat waktu sudah pukul 10:25 menit nih. Terus kalau saya dalam ceramah sedikit aja, mesti lebih banget. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan mereka yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa dicerna, bisa bermanfaat untuk semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.